Orang yang tidur sambil duduk itu tidak membatalkan wudhu, tapi dengan catatan memenuhi persyaratan. Diperhatikan syaratnya karena ini penting sekali. Penting sekali. Dikiranya kalau tidur sambil sambil duduk itu semuanya pokoknya nggak batal aja. Enggak, harus memenuhi persyaratan. Dan ini sering kita lakukan waktu ngantuk waktu khutbah tadi ya, atau di majelis ta'lim. Yang pertama apa syaratnya? Ayyakuna mumakkinan maq'adatahu minal ardi bi antakuna maq'adatuhu ay fathatud dubur multasiqatan bil ardi bi haitsu la yumkin khuruju rihin. Yaitu yang pertama syaratnya adanya si pantat orang tersebut, bujurna eta jalmi, pantatnya orang tersebut tetap di dalam tempatnya. Ya, tetap di dalam tempatnya, nempel multasiqatan bil ardi, nempel dengan lantai, dengan tempat yang kita duduki. Misalkan di bangku, ini berarti bangkunya. Misalkan di lantai di bawah, yaitu di bawahnya. Harus nempel terus sampai dia bangun, masih nempel. Sekira nggak mungkin bisa keluar angin. Sekira tidak mungkin keluar angin. Maka dari itu kenapa tidak batal orang duduk sambil duduk itu tidurnya? Karena nggak mungkin keluar angin. Tapi nanti akan kita bahas saat selanjutnya. Ada juga orang yang duduk tapi keluar anginnya. Nanti Bapak Ibu tinggal dicek ya. Kalau sudah saya sampaikan syaratnya, lalu nanti cek pas waktu pengen ngeluarin angin, duduk keluar nggak? Kalau duduk gini masih bisa keluar, berarti walaupun sambil duduk hukumnya batal wudhunya. Jadi yang pertama syaratnya apa? Adanya pantat tersebut menempel ke lantai sampai bangun lagi. Yang kedua, ayyakuna mu'tadilal khilqah. Syarat yang kedua yaitu adalah adanya orang tersebut tubuhnya sedengan, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Kenapa? Karena kalau orang terlalu gemuk ini pantatnya gede. Kalau pantatnya gede berarti si dubur ini agak ke atas. Kalau ada ke atas berarti masih ada lowong dikit ya. Ada lowong dikit, ini bisa dipakai tempat untuk angin. Karena angin itu butuh tempat. Buktinya apa? Botol ini kalau kita tiup udah penuh anginnya, ditiup itu sulit. Atau balon kita tiup kalau sudah nggak muat maka akan pecah. Begitu. Nah, orang kalau terlalu gemuk, pantatnya gede, sehingga ketika dia duduk begini, maka si dubur itu, ya bolongan dubur itu, dia akan agak tinggi. Karena agak tinggi, maka ada tempat ke bawah, ada tempat kosong, sehingga ada kemungkinan di situ dia akan keluar angin. Maka ini hukumnya, walaupun sholatnya sambil duduk, dia tetap batal. Atau orang tersebut terlalu kurus banget. Saking kurusnya tinggal tulangnya aja, pantatnya cuma dikit. Jadi begitu dia duduk gini, maka nggak nempel karena saking kurusnya. Ya, saking kurusnya akhirnya nggak nempel, maka bisa keluar itu angin. Nah, kalau bisa keluar angin, maka walaupun sambil duduk, hukumnya batal wudhunya. Lalu bagaimana Pak Ustadz bisa ngecek kita ini termasuk orang yang gemuk apa yang kurus? Tinggal nanti nih habis sholat nih, kalau kebetulan kita pengen kentut, pengen ngeluarin angin, langsung kita duduk, sila misalkan, coba keluar nggak? Kalau nggak bisa keluar, berarti kita termasuk yang ketika tidur sambil duduk nggak batal. Tapi kalau sambil duduk ini keluarin kok keluar, bisa, berarti orang itu kalau dia tidur sambil duduk pun hukumnya batal, karena syaratnya harus mu'tadilal khilqah, sedengan dalam penciptaannya, dalam arti tubuhnya itu sedengan. Kenapa? Karena kalau terlalu kurus atau terlalu gemuk itu angin ada kemungkinan keluar. Syarat yang ketiga, ayastaiqidha 'alal halah allati nam 'alaiha. Ketika dia bangun masih dalam posisi semula. Kalau ada orang tidur begini sambil duduk, pas begitu bangun tahu-tahu lagi gini aja ya, miring, maka ini berarti batal. Kenapa? Karena dia sudah pindah tempat.
Jadi syaratnya jangan sampai apa? Jangan sampai dia bergerak, tetap di tempatnya. Makanya orang yang tidur sambil duduk ini tapi goyang ke depan, teng teng gitu ya, sampai bokongnya keangkat, tek. Ini pas begitu gini, tek, ada kemungkinan kentut, maka batal. Jadi syaratnya bagaimana? Tetap di tempatnya, paling kalau goyang-goyang cuman kepalanya, ya, bokongnya atau pantatnya nggak bergerak. Nah, terus ketika dia bangun masih dalam posisi semula. Ya, jangan sampai kita pinggir jendela gini tidur. Pas bangun tahu-tahu beneran ini tangan di jendela gini. Ya batal ya, batal. Jadi harus tetap di tempat semula. Syarat yang keempat, yang terakhir, syaratnya orang duduk itu tidak membatalkan wudu. Alla yukhbirahu ma'sumun. Tidak ada orang yang memberikan kabar, orang yang dipercaya memberikan kabar kepada kita bahwa kita ini batal. Menurut Imam Romli. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, asal orang ini terpercaya, adil, maka langsung kita percaya. Tapi kalau menurut Imam Romli harus masuk betul-betul dia itu nggak pernah kita dengar bahwa dia itu ngebohong. Jadi kalau walaupun kita duduk sambil gini, nggak gerak, nggak apa, begitu bangun tetap begini, kita bukan termasuk orang yang terlalu gemuk atau terlalu kurus. Tetapi ada orang yang pinggir kita ngomong, heh, batal ente. Loh, kata siapa? Saya yang ikut pengajian Ustadz Fauzan, syaratnya ini, ya, maka tidak membatalkan wudhu kalau sholat sambil duduk. Iya, apa nggak ingat syarat yang terakhir apa? Ketika ada orang yang memberitahu kepadamu dan kamu percaya kepadanya, dianggap dia orang adil, dianggap dia orang yang terjaga, gak pernah ngebohong, kita percaya sama dia, maka ketika dikabarin kamu harus percaya, maka batal. Jadi begitu dikasih tahu, wudu kamu, ente wudu, kenapa? Saya kan tidur sambil duduk. Iya, tapi kamu tadi kentut. Terus kita percaya sama dia, bagaimana? Maka hukumnya batal. Walaupun kita tetap duduk seperti semula, bangun seperti biasa, tidak gerak kanan kiri, memenuhi persyaratan. Cuman satu, ada yang ngasih tahu kepada kita, kamu tadi waktu tidur tuh ngentut. Yang lain kali enggak, ente jelas. Ana cari-cari ini bau dari mana? Taunya dari pantat ente kan gitu. Misalkan. Maka hukumnya menjadi batal. Jadi syaratnya 4 ya. Orang tidur sambil duduk tidak membatalkan wudhu. Ini penting sekali, harus tahu syaratnya. Karena kita itu sering tidur, khususnya di waktu khutbah Jumat atau dalam acara-acara. Apa? Yang pertama, pantatnya harus tetap di tempatnya, nempel ke lantai. Yang kedua, ciptaannya dalam artian tubuhnya itu sedengan, gak terlalu gemuk, gak terlalu kurus. Yang ketiga, ketika dia bangun masih tetap dalam posisi semula. Yang kelima, tidak ada orang yang ngasih tahu kepada kita bahwa kita adalah batal. Maka kalau memenuhi persyaratan ini, hukumnya tidak batal wudunya ketika orang tersebut tidurnya sambil duduk.